Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Sandia Danang Pratama dari Universitas Mulia Balikpapan. Di video kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian tentang bahasa pemrograman. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke videonya. Pertama-tama, apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Biasanya seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang secara persis akan diambil dalam berbagai situasi. Bahasa pemrograman memiliki banyak sekali fungsi, misalnya berfungsi sebagai alat komunikasi. Manusia dan komputer berpikir dengan cara yang berbeda, membuatnya tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa yang sama. Bahasa pemrograman akan menerjemahkan perintah yang ditulis oleh programmer ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer, dan juga berfungsi sebagai alat pengembangan sistem atau program. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa contoh bahasa pemrograman yang sering kita jumpai. Yang pertama ada Java, kemudian C++, yang ketiga ada Python, terus JavaScript, dan yang terakhir adalah Ruby. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah Java. Java adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi natif untuk Android. Bahasa pemrograman ini bersifat multiplatform, yakni bahasa ini dapat digunakan di berbagai platform seperti desktop, Android, dan bahkan sampai sistem operasi Linux. Nah, kelebihannya adalah yang pertama, membuat aplikasi yang fleksibel, yaitu mampu dijalankan di berbagai platform atau sistem operasi. Yang kedua, memiliki library yang lengkap. Library yang dimaksud adalah sekumpulan fungsi dan program yang dapat digunakan secara langsung untuk pembuatan aplikasi. Yang ketiga, menulis coding lebih sederhana. Dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, Java mempunyai struktur coding yang lebih ringkas dan sederhana. Oke, kita lanjut kekurangannya. Kekurangan yang pertama, membutuhkan memori yang besar. Java memang mempunyai banyak modul dan fitur yang memudahkan developer dalam pengembangan aplikasi. Sayangnya, program berbasis Java ini membutuhkan banyak memori. Yang kedua, mudah didekompilasi. Dekompilasi merupakan proses dalam membalikkan kode menjadi kode sumber. Jadi, masih ada potensi aplikasi untuk dibajak. Dan yang ketiga, tampilan yang kurang menarik. Jika Anda membangun tampilan aplikasi atau website menggunakan Java, hasilnya akan menjadi kurang menarik. Hal ini karena Java lebih banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi pada bagian back-end. Nah, dan inilah sedikit contoh potongan skripnya. Oke, kita lanjut ke bahasa pemrograman yang kedua, yaitu C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI, American National Standard Institute, bahasa pemrograman C menjadi versi dominan, meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan. Nah, kelebihannya dari C++ ini yang pertama, dukungan pustaka yang banyak. Terus yang kedua, dapat membuat grafik prosesor dengan kualitas yang tinggi. Dan yang ketiga, hampir tersedia di semua jenis komputer. Sedangkan kekurangannya, yang pertama termasuk bahasa tingkat tinggi sehingga sulit dipahami. Yang kedua, bagi pemula akan kesulitan menggunakan pointer dan penerapan konsep OOP. Yang ketiga, bersifat case sensitif sehingga huruf besar dan kecil tidak dianggap sama atau bisa dibilang berbeda. Nah, dan beginilah contoh tampilan skrip dari C++. Lanjut ke bahasa pemrograman yang ketiga, yaitu Python. Python bisa digunakan untuk membuat aplikasi standalone atau bisa dibilang berdiri sendiri dan pemrograman script atau scripting programming. Python dirancang untuk memberikan kemudahan bagi programmer melalui segi efisiensi waktu, kemudahan dalam pengembangan, dan kompatibilitas dengan sistem. Kelebihan dari Python ini, yang pertama mudah dipelajari, sintaksnya cukup sederhana dan mudah dimengerti. Terus yang kedua, mudah diaplikasikan dalam mengembangkan produk. Yang ketiga, fleksibilitas, dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Nah, sedangkan kekurangannya yang pertama, kurang populer untuk mobile app development. Terus yang kedua, memiliki banyak batasan desain dikarenakan Python diketik secara dinamis. Dan yang ketiga, kecepatan yang lebih lambat dibanding dengan bahasa pemrograman lainnya.
Nah, dan beginilah contoh script dari Python. Kemudian kita lanjut ke bahasa pemrograman JavaScript, yaitu yang keempat. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang populer, biasanya dipakai untuk menciptakan halaman web yang dapat berinteraksi dengan pengguna dan dapat merespon event yang terjadi pada halaman. JavaScript memiliki banyak sekali fungsi, contohnya yang pertama mengembangkan aplikasi mobile, terus yang kedua membuat game berbasis web, dan yang ketiga membuat website interaktif dan dinamis. Oke, kelebihannya dari JavaScript ini yang pertama multiplatform, bisa dijalankan di berbagai macam sistem operasi. Terus yang kedua mudah dikembangkan, dan yang ketiga tidak membutuhkan resource memori besar atau bisa dibilang ringan dan kecil. Kekurangannya yang pertama memiliki keterbatasan objek, dan yang kedua bukan untuk pengembangan aplikasi standalone, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Terus yang ketiga, script yang digunakan pada JavaScript tidak terenkripsi. Dan inilah sedikit potongan dari kode JavaScript. Dan contoh dari bahasa pemrograman yang terakhir adalah Ruby. Ruby adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Tujuan dari Ruby adalah menggabungkan kelebihan dari semua bahasa pemrograman scripting yang ada di dunia. Ruby ditulis dengan bahasa pemrograman C dengan kemampuan dasar menyerupai Perl dan Python. Kelebihan dari Ruby ini adalah yang pertama tingkat kebebasan yang tinggi, terus yang kedua kodenya sederhana, dan ketiga multiplatform. Sedangkan kekurangannya yang pertama adalah kecepatan pemrosesannya lambat, terus yang kedua tingkat kebebasan yang tinggi bisa menjadi kendala, dan yang ketiga sulit berkolaborasi. Nah, dan beginilah contoh dari script bahasa pemrograman Ruby. Oke, mungkin segitu saja dari video saya kali ini yang membahas tentang beberapa contoh bahasa pemrograman beserta kelebihan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar mengenal lebih dalam tentang bahasa pemrograman. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.